Oke, di sini kita saat ini sedang melakukan beberapa percobaan, yaitu yang sedang viral terakhir itu adalah ada sebuah router yang dia itu dihack oleh seorang yang bernama Mozak atau username-nya Mozak, yaitu yang terakhir itu dia menggunakan router tersebut atau korbannya itu di lock atau dikunci, dan dikunci di sini itu berarti dia tidak bisa untuk masuk dan tidak bisa di reset, tidak bisa tidak install, dan itu sangat merugikan kita. Dan untuk menembus menebus supaya router itu bisa kita gunakan lagi, itu dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada si Mozak ini ya. Oke, welcome back to my channel, dan kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya. Jadi beberapa hari ini itu ada yang kena hack ya. Mikrotiknya kena hack, yaitu dia di router OS itu 6.47 ya. Sampai akhir ada yang versi terakhir, cuman yang versi terakhir mungkin masih aman ya. Jadi banyak yang kena, itu mungkin bisa jadi untuk standar keamanan routernya itu belum belum disetting ya. Jadi ada yang pasang VPN, tetapi ada yang mengaitkan dengan Mozak ini ya, yaitu hacker ya, bukan hacker atau cracker ya. Jadi dia itu masuk ke router, setelah itu mengunci atau di locknya itu tidak bisa di reset maupun di hard reset ya. Jadi memang murni di lock. Kalau mau membuka ya harus mentransfer berapa rupiah seperti itu. Jadi Mozak ini itu dia itu sengaja mengunci supaya mendapatkan pundi-pundi rupiah seperti itu ya. Jadi yang dilakukan Mozak ini adalah celah keamanan yang dia dapat, dan dia bisa masuk ke dalam router yang dituju seperti itu. Nah, hubungannya dengan VPN apa? Sebenarnya untuk kasus ini mungkin dia atau yang dituju atau yang kena hack itu sebelumnya bisa saja meminta jasa setting ya. Jasa setting itu bisa, sehingga orang yang sebelumnya masuk itu bisa membuat user baru di dalam mikrotik tersebut. Tetapi bisa juga untuk usernya itu belum diganti, misalkan admin belum diganti, itu kan bisa ya, bisa seperti itu juga. Nah, untuk keamanan tersebut kita bisa meningkatkan dengan cara, mungkin yang pertama kita bisa masuk di menu sistem user ya. Sistem user gunanya untuk apa? Sistem user adalah user yang kita pakai. Nah, di sini kita yang pakai, nanti akan muncul misalkan ada user yang lain, mesin Mozak atau yang lain akan muncul di sini. Nah, kalau untuk kalian yang memang usernya itu default, usahakan kalian ganti. Kalau tidak ganti, maka orang yang sudah berpengalaman bisa masuk seperti itu. Atau mungkin bisa menambahkan user lagi, misalkan tes ya, jika di full terus passwordnya diacak, mungkin ada huruf besar, huruf kecil, ada nama atau angka ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang user tadi ini bisa dihapus ya, bisa dihapus ya, seperti ini, harus dihapus. Jadi user yang lama itu bisa dihapus. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa masuk di IP service ya. IP service di sini misalkan yang ini masih aktif semua ya, tapi router saya aman
ya, tidak ada apa-apa. Misalkan untuk API FTP ini tidak dipakai, kalian disable aja. Untuk Winbox mungkin portnya bisa diganti, misalkan 700 atau 7000, terserah ya. Usahakan jangan default www juga ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa masuk di API firewall. Kalau kalian pakai VPN remote, itu tidak perlu untuk mengaktifkan yang namanya NAT ya. Untuk NAT misalkan untuk yang out interface-nya VPN seperti ini ya, actionnya Masquerade. Nah ini Masquerade, kalian disable aja yang ada itu ini ya. Kalau saya biasanya bukan pakai out interface, tapi saya pakai yang ini, masing-masing dari IP lokal. Jadi seluruh IP lokal bisa masuk ke dalam VPN, dan ya bukan VPN, ke gateway ya. Jadi saya tidak pakai out interface, saya biasanya pakai ini ya, seperti ini. Jadi saya agak pakai ini, makanya jaringan saya bisa lebih aman seperti itu. Yang selanjutnya mungkin bisa pakai yang namanya, ini siapa ini, mungkin bisa pakai yang namanya filter rule ya. Misalkan kita pakai chainnya input ya, misalkan terus in interface-nya apa, bisa cari VPN misalkan, terus yang apa namanya service kita untuk MikroTik ini itu apa, misalkan sistem service, IP service di sini 8291, terus yang protokol ini, terus AnyPort 8291, terus actionnya itu drop. Nah ini bisa seperti itu juga. Nah ini bisa diterapkan, tapi ini VPN saya masih saya nonaktifkan ya. Jadi di sini masih merah. Kalau aktif dia itu nanti VPN ini itu bisa hitam seperti ini ya, bisa di atasnya seperti itu. Jadi itulah beberapa untuk cara mengamankan router ya, versi saya biasanya seperti itu, tapi kebanyakan router saya tidak pakai keamanan ya. Jadi yang penting itu tidak pakai jasa setting ataupun pakai VPN yang tidak kita kenal. Nah kalau VPN yang kita kenal, VPN yang sudah biasa kita pakai itu aman, kita pastikan aman, itu pasti jaringan kita itu ikut aman. Lalu tambahan pula yang terakhir, yaitu kita bisa mengaktifkan paket, sistem paket di sini. Untuk upgrade kita bisa cek for upgrade di sini. Nah ini untuk versi yang terakhir, ini biasanya itu booknya itu sudah tertutup semua, jadi sudah aman ya, sudah dipastikan aman. Kalian bisa upgrade. Nah ini latest versionnya 649.1, yang versi saya ini 649. Kalian bisa upgrade ya, download dan install seperti ini, dan nanti setelah di download dia akan menginstal, dan sudah dipastikan router kita yang kita pakai saat ini sudah menggunakan firmware yang terbaru, yaitu yang 6.49.1 ya, seperti itu. Jadi itulah beberapa cara untuk mengamankan router kita dari serangan hacker nakal ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung dengan video lain tentu saja di channel ini, dan see you next time di video selanjutnya.